فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Maka oleh karena itu, berhati-hatilah bagi mereka yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi hari-hari ketika beliau diutus. Beliau telah mengatakan kepada para sahabatnya, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Jarak antara aku diutus dengan kiamat seperti dua jari, kata Rasulullah. Sambil mengangkat jarinya, yaitu dia menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya, menunjukkan tidak ada perpisahan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai dihujat oleh kaum musyrikin yang mengatakan dan percaya bahawa tidak akan terjadi kiamat. Mereka menganggap bahawa mereka hidup lalu mati, berkalang tanah, selesai semua kisah kehidupan. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, fasbir sabran jamila, Muhammad, sabarlah engkau dengan sabar yang indah. Lalu Allah kabarkan keadaan kaum-kaum musyrikin, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir dan musyrik, mereka melihat bahawa kiamat itu masih terlalu jauh. Wa narahu qariba, padahal nyatanya kami, yaitu Allah, melihatnya sudah sangat dekat. Maka jemaah melakukan Allah, kiamat itu sudah sangat dekat. Allah mengatakan narahu qariba. Lalu itu dikuatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, kata Rasulullah, inna ajalakum fi ajalin man khala minal umam ma baina salatil asr wa masyriqis syam wa maghribis syam. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, wahai umatku, jarak waktu antara kalian, artinya keberadaan kalian dengan datangnya kiamat, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu adalah waktu kalian atau ajal kalian menjelang kiamat hanya dari waktu asar sampai maghrib saja, menjelang terbenamnya matahari. Rasulullah memberi tamsilan kiamat itu bagi kita umat Muhammad semenjak dibangkitkan seorang Rasul bernama Muhammad, maka waktunya hanya antara salat asar dengan sebelum maghrib. Tentu orang kalau bisa membaca, mereka faham yang dimaksud oleh Nabi adalah ini waktu kita, karena akhir ujung hari adalah maghrib. Jadi Nabi ingin mengatakan semenjak diturunkannya Adam alaihi salam di muka bumi, itu umat-umat terdahulu, itu waktu mereka sampai hari ini, kata Rasulullah, adalah dari waktu maghrib sampai menjelang asar. Dan mereka telah melalui itu, Adam, Idris, Nuh, Uhud dan seterusnya. Mereka telah melalui hari-hari dari waktu maghrib, yaitu permulaan hari, sampai menjelang asar. Dan kita menghabiskan hari dari asar sampai maghrib. Inilah waktu kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah orang yang masih belum bisa membaca keadaan, karena salah satu tanda kiamat yang paling dekat adalah berlalunya waktu begitu cepat. Dan itu tidak terasa. Kita berada di penghujung tahun Masehi, walaupun ini bukan tahun kita dan tidak perlu dirayakan apapun. Tapi di sisi lain sadarilah, bukankah kita baru saja melewati tahun yang lalu? Bukankah kita baru saja melewati Ramadan? Tidak terasa awal Maret kita melakukan Ramadan lagi.
takkah terasa di hati rasa takut kepada Allah bahawa kita akan segera datang waktunya untuk berpindah ke semua hari-hari yang telah dijanjikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dan hadis ini riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, sampai hatta yataqarabuz zaman, sampai waktu itu yataqarab, yaitu dia berpacu dengan cepat, jadi saling mendekat, waktu dianggap terlalu dekat. Dan Rasulullah mengatakan wa takunus sanah kasyahr, setahun rasanya sebulan, wasyahr kal jum'ah, dan sebulan yang engkau rasakan bagaikan satu minggu atau satu Jumaat. Wa takunul jum'ah kal yaum, dan engkau rasakan satu Jumaat hanya seperti satu hari. Baru saja kemarin Jumaat, sudah Jumaat lagi. Lalu wa yakunul yaum kas-sa'ah, dalam sehari hanya engkau merasakan seperti satu jam. Dan was-sa'ah wa takunus sa'ah kadarmatin minan nar, yaitu seperti percikan api, artinya sekejap mata. Satu jam berlalu, duduk satu jam sudah lewat waktu. Baru mengajar jam 8 masuk, sudah jam 9, seperti sekedipan mata, kata Nabi. Inilah jemaah melakukan Allah. Perlu kita sadar diri bahawa kita hampir habis waktu. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab yang mensyarah hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat adalah waktu yang berlalu begitu cepat, para ulama mengumpulkan berbagai pandangan, dan tentu pandangannya adalah dari orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, di antara maksud yataqarabuz zaman, berlalu waktu begitu cepat, di antaranya maksud yang pertama adalah itu akan terjadi secara hakiki ketika detik-detik menjelang kiamat. Jadi di ujung kiamat nanti, menjelang kiamat, waktu itu memang sangat cepat. Jadi betul-betul dibuat Allah hakikatnya begitu cepat. Matahari masuk tidak sesuai dengan waktunya, kemudian keluar pun tak sesuai dengan waktunya. Itu terjadi di ujung-ujung mendekati kiamat. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan itu terjadi di masa setelah dunia dipegang oleh Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi. Kenapa disebut waktu berlalu begitu cepat? Karena itu waktu yang paling berbahagia bagi orang-orang mukmin. Di situ waktu yang penuh dengan kebahagiaan nikmat Allah, lalu kemudian penuh dengan keadilan. Orang-orang berbahagia dengan agamanya, orang bahagia dengan semua nikmat yang didapatkannya. Tidak ada lagi pengacauan yang terjadi oleh provokasi-provokasi, tidak ada fitnah ketika dunia dipegang oleh Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi, dan itu hanya 40 hari. Lalu kenapa disebut waktu cepat berlalu? Karena saking bahagianya orang berharap supaya lama waktu itu terjadi. Ternyata kebahagiaan itu tidak lama. Apalagi kita punya satu sifat, kalau sesuatu yang membahagiakan biasanya terasa begitu cepat berlalu. Waktu liburan dikasih 2 minggu, begitu cepat rasanya selesai liburan. Tapi waktu belajar dikasih 4 bulan, itu terasa seakan-akan 4 tahun. Makanya kita kadang-kadang ingin menikmati bahagia, itu 3 jam seakan-akan baru setengah jam. Itulah waktu yang dimaksud oleh pandangan yang kedua. Jadi saking bahagianya orang-orang mukmin di waktu itu, rasa-rasanya begitu cepat berlalu kebahagiaan, karena sudah lama diterjang oleh fitnah, diterjang oleh berbagai macam kacau balaunya dunia. Lalu ditegakkanlah agama itu oleh Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga menyebutkan bahawa yang dimaksud yataqarabuz zaman, yaitu zaman mendekati kiamat, di saat orang-orang mengalami kebodohan merata. Jadi yang tinggal hanya sesama orang bodoh. Tidak ada lagi berpacu dalam menuntut ilmu, tidak ada. Orang tidak perlu mengejar waktu untuk
saling membangga-banggakan keilmuan agamanya, tidak. Jadi semuanya yang tinggal hanya orang bodoh, dan mereka menikmati waktu itu sehingga dianggap zaman itu berlalu begitu cepat karena tidak ada manfaat zaman itu. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat disebutkan di dalam Fathul Bari bahawa maksudnya di zaman nanti, di zaman mendekati kiamat, alat transportasi mempercepat waktu. Yang dulu dari Madinah ke Mekah bisa sampai sebulan, hari ini dicapai hanya dengan 7 jam saja. Kereta api cepat, pesawat yang dulu mungkin tidak pernah terduga oleh sahabat, tidak pernah terduga di masa tabi'in, hari ini Masya Allah satu kenderaan bisa melewati 300 km per jam. Bayangkan, ini juga bahagian yang disebutkan oleh para ulama, tanda kiamat akan segera datang. Nah, yang terakhir dalam pandangan ulama, dan ini yang paling harus kita waspadai, dan itu semua tadi berada di, hampir semua tadi ada di zaman kita kecuali yang menunggu di akhir zaman, tapi ada satu yang terus berada di antara kita, yaitu pandangan yang kelima. Para ulama mengatakan bahawa maksud yataqarabuz zaman, yaitu waktu yang datang kepada kita tidak lagi beriringan dengan keberkahan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan Imam Nawawi menyebutkan bahawa maksud yataqarabuz zaman adalah adamul barakah fil waqti, hilangnya keberkahan dalam waktu. Kita terus menghabiskan waktu tapi tidak ada berkahnya. Lihatlah bagaimana kita hari ini menghabiskan waktu kita. Alhamdulillah, di antara kita ada yang masih mengingat dan mendengar suara azan lalu datang memenuhi panggilannya, tapi sebahagian besar di luar sana mereka habiskan waktu di kedai-kedai kopi, di warung-warung. Mereka duduk di bawah tenda-tenda berbicara yang tidak bermanfaat, bahkan ada yang mengundang pacarnya lalu berbicara sampai tengah malam menunggu datangnya waktu subuh, dan mereka tidur, kemudian mereka melanjutkan kehidupannya kembali di waktu malam. Kalaupun di antara mereka ada yang bekerja, pekerjaannya tidak bermanfaat untuk agamanya. Dulu orang mengatakan bahawa banyak anak, banyak rezeki, mudah-mudahan banyak kesalehannya. Ternyata saat keberkahan itu dicabut, banyak anak, anak tak bermanfaat. Bagi orang di lingkungan tidak ada manfaat, tidak ada sesuatu kepentingan yang kita bawa untuk agama. Anak kita hanya datang meramaikan jumlah penduduk dunia, padahal kita menghabiskan waktu untuk itu. Dan lihatlah bagaimana Allah cabut keberkahan waktu sehingga waktu berlalu tidak ada manfaat. Bukankah hari ini para ulama tidak mampu lagi mengarang kitab-kitab seperti berkahnya dulu ulama-ulama yang telah berlalu? Imam Nawawi 45 tahun umurnya meninggal dunia. Lihat karangannya, subhanallah. Di antara salah satu karamah beliau adalah mampu mengarang dan menghasilkan karya dan dibaca di seluruh alam Islam tanpa ada perdebatan. Ini 45 tahun, hari ini menjadi pahala jariah yang tidak habis-habisnya kepada beliau, tidak habis-habisnya. Hampir semua ulama dulu begitu, Pak. Karyanya subhanallah itu habis waktu dengan manfaat untuk persiapan menuju akhirat. Hari ini kita seakan-akan ingin memulai pun tak sempat. Kenapa? Disibukkan kita dengan pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Kita hari ini menghabiskan waktu di atas kertas tapi tidak berurusan dengan agama. Orang hari ini mengejar dunianya, orang hari ini mengejar jumlah gaji, dan untuk menambah setiap tahun hanya 100.000 dia habiskan waktu di atas kertasnya. Maka mulailah muncul hari ini istilah-istilah demi mengejar dunia. Orang mulai mengejar sertifikasi, mengejar akreditasi. Tak cukup S1,
naik S2, tak cukup S2, naik S3. Ketika ditanya, untuk apa ngambil S3? Untuk apa jadi doktor? Ternyata hanya untuk menambah level di dalam gelarannya. Kemudian ada yang ingin mengubah dari asisten ahli menjadi lektor, dari lektor kejar lagi untuk jadi lektor kepala. Syaratnya untuk menjadi itu harus profesor, kemudian jadi guru besar, tambahan gaji, subhanallah. Manfaat untuk umat apa? Berapa karyamu yang telah engkau hasilkan untuk agama? Berapa tulisanmu yang hanya bertengger di pustaka tanpa dipegang oleh orang-orang setelahnya, tidak pernah dibaca, tidak bermanfaat. Inilah waktu yang terjadi pada kita. Salat tidak ditegakkan. Tanyalah pada diri kita sendiri, seberapa banyak liter dari kopi yang telah kita minum sesuaikah dengan berapa banyak ayat-ayat Quran yang telah kita baca? Hidup 60 tahun, baca Quran satu kali khatam pun tak pernah, tahajud tak pernah dilakukan, tertidur begitu saja, dihantui oleh syaitan. Hidup dalam keadaan terus, hidup terus hanya untuk kerja, kerja dan kerja. Subhanallah, beginilah tanda kiamat telah terjadi. Maka jemaah melakukan Allah, sebagai penutup khutbah kita, Allah menawarkan solusi. Apa solusinya? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk satu kampung atau satu negara semuanya beriman dan bertakwa, jadi hidup itu dalam iman dan takwa. Takwa, lakukan perintah, tinggalkan larangan, maka apa yang terjadi? Ku berikan semua keberkahan turun dari langit lalu muncul dari bumi, kata Allah. Maka hidup kembali berkah, waktu kembali berkah. Itu yang cuma bisa kita lakukan, mengisi hari-hari kita menjelang panggilan Allah menutup dunia ini. Maka janganlah sampai lalai terlalu dalam, wahai jamaah melakukan Allah. Habiskanlah waktu di rumah, curhat dengan istri, mendengarkan keluh kesahnya. Itu lebih baik dan itu dilakukan Nabi daripada duduk kedai kopi dari poh 3 malam sampai poh 2. Belum lagi yang menghabiskan waktu dengan memasang chip, habis pasang lagi sampai mati datang kepadanya. Subhanallah, begitu laknat hidup yang diberikan Allah bagi mereka yang lalai bahawa kiamat akan segera datang. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita, dan bersiap-siaplah untuk mendapatkan keberkahan apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.